Pengertian rahasia bank dan rumusan tindak pidana rahasia bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 1998 Pasal 1 Ayat 28. Selain dari memberikan rumusan dari pengertiannya, Undang-Undang Perbankan juga memberikan rumusan mengenai delik rahasia bank yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 40 Ayat 1. Tindak pidana bank menurut Pasal 51 ialah kejahatan. Sanksi tindak pidana rahasia bank ditentukan dalam Pasal 47 Ayat 2, yaitu tindak pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, situ berbunyi rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga berbunyi rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Rahasia bank mempunyai dua teori, yaitu teori mutlak dan teori relatif. Yang pertama yaitu teori mutlak. Menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapapun, kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka atau diungkapkan. Yang kedua yaitu teori relatif. Mengenai teori ini, bank bersifat relatif atau terbatas. Semua keterangan tentang nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun, bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka atau diungkapkan kepada pejabat yang berwenang, misalnya pejabat perpajakan, pejabat penyidik tindak pidana ekonomi. Ketentuan rahasia bank. Yang pertama, ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ketentuan rahasia bank mengalami perubahan dan penambahan. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, dan 40 sampai 44A. Dasar hukum rahasia bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah mencantumkan aturan tentang rahasia bank dalam bab 1 pasal 1 butir 16 dan bab 7 pasal 40, 41, 42, 43, 44 sampai 45 dan bab 7 pasal 47. Definisi rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelazimannya dunia perbankan wajib dirahasiakan. Aturan mengenai rahasia bank ini kemudian diubah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Mengubah pengertian rahasia bank dalam Pasal 1 butir 1 menjadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Penjelasan Pasal 40 berbunyi apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga nasabah debitor, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Pihak yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank menurut Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 1998 yang memegang teguh rahasia bank ialah: yang pertama, anggota Dewan Komisaris Bank; yang kedua,
anggota direksi bank. Yang ketiga, pegawai bank, semua karyawan yang memiliki akses ataupun tidak memiliki akses. Dan yang terakhir itu adalah pihak terafiliasi lainnya dari bank. Dasar hukum rahasia perbankan. Rahasia perbankan terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sementara definisi dari rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Lalu, mengenai aturan rahasia bank ini kemudian diubah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Mengubah pengertian rahasia bank dalam pasal 1 butir 1 menjadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai berikut, yaitu rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Lalu, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Kemudian, ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi dan pihak terafiliasinya. Lalu, anggota Dewan Komisaris Pengawas Direksi atau kuasanya pejabat atau karyawan bank. Dan berikutnya, anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya pejabat atau karyawan bank khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang saya sebutkan itu termasuk pihak-pihak yang termasuk terafiliasi atau yang berhubungan dengan rahasia bank tersebut. Lalu, dalam situasi atau keadaan tertentu sesuai Undang-Undang Data, nasabah di bank dapat saja tidak harus dirahasiakan lagi. Pengecualian terhadap rahasia bank tersebut meliputi kepentingan perpajakan pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada hak bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Yang saya sebutkan tadi adalah pengecualian yang pertama. Lalu pengecualian yang kedua, penyelesaian piutang bank. Lalu selanjutnya adalah kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Lalu yang selanjutnya juga perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Lalu tukar menukar informasi antar bank, dan kemudian permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Dan yang terakhir adalah wasiat dari ahli nasabah bank. Pertimbangan penyaluran dana kredit. Pertimbangan penyaluran dana kredit diterapkan oleh pihak debitur atau pihak bank dan lembaga keuangan lainnya bertujuan agar mereka menilai seberapa pantas pihak kreditur menerima penyaluran dana kredit melalui beberapa aspek, kriteria atau prinsip. Prinsip-prinsip inilah yang pihak bank jadikan acuan, pedoman atau tolak ukur dalam penyaluran dana kredit. Prinsip 5C dan 7P. 1. Karakter, yaitu informasi yang mencakup kepribadian dari calon nasabah yang meliputi sifat-sifat pribadi, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. 2. Capacity, kapasitas, yaitu kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usahanya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola. Dengan kata lain, kapasitas adalah informasi yang memuat riwayat bisnis yang telah dikelola dan juga riwayat pendidikan yang telah ditempuh. 3. Capital, modal, yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, rasio-rasio keuntungan yang diperoleh seperti return on equity, return on investment.
Dari kondisi yang sudah disebutkan tadi, bisa dinilai apakah layak calon nasabah diberi pembiayaan, dan seberapa besar jumlah pembiayaan yang layak diberikan. 4. Kolateral, jaminan, agunan. Yaitu sesuatu harta yang bisa dijadikan jaminan oleh calon nasabah jika ternyata calon nasabah benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kolateral ini diperhitungkan paling akhir, artinya apabila masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. 5. Condition, kondisi. Yaitu pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang berkaitan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon nasabah. Selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. 1. Personality, kepribadian. Yaitu kepribadian dari calon nasabah yang mengajukan kredit. Ya, kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan di atas, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. 2. Party, golongan. Yaitu di mana calon nasabah dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dari golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. 3. Purpose, tujuan. Yaitu apa tujuan dari calon nasabah dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. 4. Prospek kemungkinan. Yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. 5. Payment, pembayaran. Yaitu mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment ditinjau dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dikelola hingga prospek dari usaha tersebut. 6. Profitability, keuntungan. Yaitu di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon nasabah, maka akan semakin besar pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. 7. Protection, perlindungan. Tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon nasabah.